tipe-tipe dari pengembangan cabang ini macam-macam nih, teman-teman mitra GoFood ya. Yang pertama, kita bisa melakukan pengembangan itu dengan ekspansi outlet sendiri. Jadi kita punya outlet, tadi saya lihat ada yang jualan cilok, ada yang jualan ayam, dan sebagainya. Nah, semua kita jalankan, semua kita kelola dengan duit kita sendiri, dengan uang yang memang kita miliki, ya, sumbernya dari mana aja ya, dan kita kelola operasional sendiri. Itu tipe pertama. Contohnya warung steak nih, cabangnya udah 100, berdiri dari tahun 1900-an, nah itu semua dikelola sendiri. Nah, plusnya apa? Plusnya adalah karena ini adalah duit-duit kita sendiri gitu ya, terus misalnya OP sendiri, pada saat pengelolaannya itu biasanya ini akan lebih mudah jika ada perubahan-perubahan strategi yang sifatnya itu nasional, karena kan semua kita kelola terpusat semua. Jadi teman-teman kalau mau ngembangin pengembangan cabang harus melihat nih kita secara internal itu cocoknya di model yang mana, karena masing-masing ada plus minusnya ya. Jadi kalau on store plusnya itu, minusnya apa ya, karena kelolanya sendiri, terus misalnya modalnya juga pakai modal sendiri dan sebagainya, biasanya pengembangannya itu cenderung agak lebih slow lah, nggak kencang-kencang banget, karena selain juga mungkin masalah finansial, juga masalah untuk akan ada challenge untuk kita mengembangkan atau men-setting operasionalnya, sistem trainingnya, sistem supply chain-nya, gitu, sistem marketingnya, sistem rekrutmen orang dan sebagainya, itu akan jadi challenge tersendiri ya ketika kita mengembangkan on store atau outlet sendiri. Tapi tadi akan lebih mudah ketika mengoperasionalkan, dan keuntungan jelas 100% buat kita. Jadi terserah nih teman-teman, oke nggak dengan model seperti ini. Yang kedua, itu modelnya adalah partner store expansion. Nah, partner store expansion ini sama, dikelola sama sendiri. Nah, yang ngebedain adalah biasanya modalnya. Nah, si modal ini ya sebagian itu disupport sama pihak ketiga. Misal saya nih punya outlet, contoh outlet abnormal. Nah, butuh dana, anggaplah 100 juta dana. Saya cuma punya dana 50 juta. Atau bahkan saya nggak punya dana. Ya, yang saya punya itu cuma brand, saya punya tim dan sebagainya. Saya butuh investor nih. Saya ajak beberapa teman saya untuk oke join deh di warung abnormal, contohnya seperti itu. Mereka invest segala macam dengan dana mereka, saya kelola tuh. Nah, di sini saya punya outlet, nanti saya dapat bagi hasil dari situ. Ini dengan sistem partner store. Kelebihannya apa? Kelebihannya ya tadi, karena operation kita kelola sendiri, kita akan lebih mudah tuh untuk melakukan pengolahan cabang-cabang kita. Tapi ada challenge-nya adalah karena di dalamnya ada orang lain nih yang invest dana dan sebagainya, ini pasti target, terus mungkin laporan keuangan, terus mungkin berbagai hal yang sifatnya administratif, terus ketransparansi dan sebagainya, ini harus proper, ya harus proper. Mungkin kalau on store ya sendiri kan bisa sambil jalan tuh. Kalau ini dari awal, ketika kita udah mulai buka outlet, semuanya harus transparan dan clear, karena kalau enggak pasti akan memunculkan konflik seperti itu. Dan pastinya tadi keuntungannya dibagi-bagi, itu beda sama yang konsep yang pertama. Nah, yang ketiga itu konsep mitra store. Nah, kalau ini kayak Jaya Jiwa nih contohnya teman-teman semua. Nah, dia punya konsep, dia punya brand, marketingnya kuat. Nah, tapi semua pendanaannya gitu ya, itu dia menjual konsep mitra. Jadi orang beli ke Jaya Jiwa, hak untuk mengelola operasional gitu kan, hak untuk memakai brandnya, dan kemudian bisa buka tuh dimanapun di seluruh Indonesia. Soalnya cabangnya udah banyak ya, saya udah lebih dari 1.000 cabang tuh. Nah, plusnya apa? Ekspansinya cepat. Ya setahun, 2 tahun, 3 tahun aja udah ratusan cabang bukanya. Nah, tapi challenge-nya di mana? Ya, challenge-nya adalah karena cabangnya dikelola sama orang lain. Nah, ada potensi nih di mana di sini itu brand-nya mungkin kalau kita nggak ada perjanjian yang jelas, yang mungkin yang spesifik, yang mungkin mengikat ya si pihak mitra untuk nggak bandel gitu ya. Ini bisa jadi brand kita itu jadi rusak nih karena dikelola dengan tidak baik nih oleh pihak-pihak yang bukan yang adalah mitra-mitra kita gitu loh. Ini yang harus hati-hati nih teman-teman semua kalau milih konsep mitra store. Tapi tadi kelebihannya, wah kita akan punya pengembangan sangat cepat sekali. Yang keempat, konsep pengembangan itu bisa dilakukan dengan namanya franchise. Nah, franchise itu agak mirip tuh dengan mitra store. Bedanya, kalau franchise itu biasanya brand itu harus sudah berdiri setahu saya sekitar 5 tahun dulu. Dia harus punya laporan keuangan yang baik dan sebagainya. Nah, contoh McDonald Amerika itu franchise. Nah, dia jual ke partnernya yang ada di Indonesia, franchisee-nya, ya saat ini Sosro ya, dia beli, dan kemudian Sosro punya tanggung jawab untuk mengembangkan.
Jadi kalau di Mitra Store ini nggak ada tanggung jawab mengembangkan nih, pokoknya jalannya cabang 2 cabang. Tapi ketika kayak McDonald, satu sosro ambil Indonesia, dia punya target tuh untuk bisa ngembangin cabangnya seperti apa. Karena kalau franchise, anggapannya mitra itu adalah partner strategik yang punya tanggung jawab untuk bareng-bareng ngembangin outletnya. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya jelas karena sistemnya sudah diatur secara undang-undang, jadi emang ada ketentuannya tuh, ada asosiasinya kalau franchise, kayak biasa sembarangan buka-buka jualan franchise tuh. Teman-teman hati-hati nih yang mulai ngembangin cabang, terus jual-jualan cabang yang banyak, istilahnya jangan sampai salah ya, jangan pakai bahasa franchise tuh bahaya tuh, secara legal itu nggak legal sebenarnya. Tapi bisa pakai mitra store tuh kayak Jaya Jiwa. Kalau franchise ada ketentuan-ketentuan sesuai undang-undang. Karena semua diatur dengan undang-undang dan aturan yang jelas, biasanya franchise lebih stabil ya secara sistem dan lain sebagainya. Tetapi ya tadi challenge-nya adalah butuh proses, butuh waktu. Satu brand itu butuh membuktikan dulu bahwa memang punya sistem yang baik. Jadi itu yang pertama ya teman-teman semua terkait dengan kemitraan yang teman-teman perlu tahu bahwa saya mau milih yang mana nih. Mau ngembangin dengan on store, ngembangin dengan partner store, ngembangin dengan mitra store, atau mengembangin dengan sistem franchise. Itu pilihan, terserah. Semua juga ada success story-nya.